Sahabat-sahabat dimanapun berada yang berbahagia, pidato Kiai Haji Imaduddin Usman saat acara halal bihalal di Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, Asuhan Kiai Haji Syarif Rahmat di Tangerang, Banten pada hari Minggu 28 Mei 2023 mengguncang jagat masyarakat muslim Indonesia. Pasalnya, Kiai Haji Imaduddin Usman bicara dengan penuh semangat dan menggelegar, membantai habis jejak sejarah kaum habaib Bani Ba'alawi di Indonesia. Ada dua hal penting yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dalam pidatonya tersebut. Pertama, menurut Kiai Haji Imaduddin Usman, jejak-jejak kaum habaib Bani Ba'alawi di Indonesia tidak punya data sejarah mereka sebagai syuhada dalam berbagai peristiwa-peristiwa penting perjuangan yang dilakukan oleh rakyat pribumi di Indonesia. Mulai perang 10 November di Surabaya, tidak ada kaum Ba'alawi di sana menurut Kiai Imaduddin Usman. Kemudian perang di Banten 1888 dan berbagai perang-perang yang lain di Jawa khususnya. Menurut Kiai Imaduddin Usman, kaum Ba'alawi saat itu ngumpet, tidak ada yang muncul sebagai syuhada. Yang kedua, Kiai Imaduddin Usman menyajikan satu kisah kaumnya Nabi Musa yang saat itu disebut sebagai kaum Bani Israel, Yahudi, yang ternyata berkhianat kepada Nabi Musa. Karena diajak perang ternyata tidak mau. Oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, kisah dari Nabi Musa itu dialamatkan kepada kaum Ba'alawi di Indonesia, di mana mereka tidak berani berperang dan disebut sebagai contoh golongan Yahudi sebagaimana kaum Nabi Musa. Pernyataan Kiai Haji Imaduddin Usman yang begitu menggelegar itu perlu dikritisi, karena pernyataan ini masih bias dan berbasis data sejarah yang kurang valid. Yang pertama, Kiai Haji Imaduddin Usman menyebut tidak ada para habaib dari kaum Ba'alawi yang menjadi syuhada, yang berjuang syahid untuk Indonesia Raya merdeka. Pernyataan ini tidak punya basis data sejarah yang kuat sebenarnya, karena banyak sekali para habaib yang juga berjuang luar biasa untuk Indonesia. Lihatlah leluhur Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Mereka membaur dengan kaum pribumi. Mereka join bergabung di Kesultanan Mataram Islam di Ngayogyakarta, Hadiningrat. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan berperang di medan laga luar biasa. Berapa kali haul yang diadakan Habib Lutfi kepada leluhur-leluhurnya diakui publik, diakui oleh para tokoh bahwa leluhur Habib Lutfi itu pejuang bangsa Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan. Belum lagi pejuang-pejuang para habaib di Jawa Timur saat perang 10 November di Surabaya. Semangat perjuangan kaum santri umat Islam luar biasa. Tidak bisa dikatakan saat itu hanya kaum pribumi saja. Banyak sekali para ulama-ulama yang belum tentu mereka menyebut dirinya Habib, tapi mereka sebetulnya adalah Habib yang berjuang bersama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari.
Belum berbagai aksi-aksi yang lain. Sangat banyak para habaib, para zuriyah Nabi dari Bani Alawi ini yang berjuang untuk Indonesia. Maka kalau Kiai Imaduddin Usman menyebut tidak ada yang syahid, ini sungguh keterlaluan. Kalaupun tidak banyak mungkin saja, tapi tetap ada. Kita bisa cek tadi yang disampaikan leluhurnya Maulana Habib Lutfi bin Yahya, pejuang luar biasa. Tidak bisa ini dinafikan, tidak bisa ini dipandang sebelah mata. Kiai Imaduddin Usman harus membaca lagi, karena leluhur Habib Lutfi bin Yahya diakui oleh semua masyarakat punya peran besar dalam perjuangan membela bangsa Indonesia. Dan itu terbukti. Maulana Habib Lutfi saat ini adalah sosok yang sangat istimewa. Statement-statementnya, dawuh-dawuhnya untuk membangun Indonesia, membela Indonesia, membangun persatuan luar biasa. Tentu saja itu tidak bisa dilepaskan dari leluhur-leluhurnya. Kemudian pernyataan Kiai Imaduddin Usman terkait Yahudi yang ia nisbatkan mirip dengan para habaib Bani Ba'alawi di Indonesia, ini juga sangat keterlaluan, tidak punya dasar yang jelas. Bahwa para habaib tidak berani berperang, sebagaimana tadi banyak habaib yang ikut berperang. Di luar Jawa mereka mendirikan kesultanan, mereka berjuang. Walaupun mereka dengan strateginya masing-masing punya keberhasilan yang berbeda-beda tentu saja, tetapi mereka berani berperang, maju di medan laga. Apalagi kalau diibaratkan persis dengan Yahudi, ini juga keterlaluan. Kita bisa lihat kiprah para habaib yang luar biasa, baik di era kemerdekaan, setelah kemerdekaan sampai hari ini. Lihatlah Maulana Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Solo yang mengajak umat Islam di Indonesia bersolawat. Ribuan masyarakat bersolawat dengan gembira, bahagia, mereka menikmati solawat, memuji Rasulullah, luar biasa. Habib Syekh keliling di berbagai tempat. Habib Syekh keliling menyediakan dirinya berkhidmah untuk masyarakat, agar masyarakat cinta Rasulullah. Ini tidak bisa dinafikan. Ini khidmah yang luar biasa dari seorang Habib Syekh. Betul-betul ia hari ini berdiri di depan, berperang melawan kemaksiatan-kemaksiatan di tengah gencarnya narkoba, kenakalan, free sex dan lain sebagainya. Habib Syekh ada di paling depan, termasuk pejuang yang harus kita akui bersama. Ada lagi Habib Ali Zainal Abidin atau sering disebut Habib Bidin As-Segaf dari Pekalongan, yang kebetulan adalah menantu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Beliau juga keliling di berbagai tempat bersolawat. Ribuan manusia ikut bersolawat, bahagia. Sampai pemerintah-pemerintah kabupaten kota, mereka berlomba-lomba menyelenggarakan solawat. Bagaimana pemerintah daerah, bupati, gubernur, wali kota menyelenggarakan acara solawatan. Mereka mengajak masyarakatnya untuk bahagia. Akhirnya masyarakat senang, bahagia. Tidak ada tawuran, tidak ada gesekan. Mereka senang, bahagia sekali dibimbing oleh para habaib. Kalau disebut Yahudi yang anti kepada Nabi, sungguh ini tidak tepat dan tidak punya dasar yang jelas. Ini adalah koreksi kritis terhadap pidato Kiai Imaduddin Usman. Jangan sampai pidato yang menggelegar itu seolah-olah sebagai kebenaran mutlak. Kiai Imaduddin Usman adalah manusia biasa. Apa yang disampaikannya bisa jadi salah. Ia menyebut data-data sejarah dalam konteks keindonesiaan. Belum tentu ia membacanya detail sebagaimana ia membaca konteks-konteks sejarah di Arab. Makanya apa yang disampaikannya perlu dipahami dengan baik, perlu dikritisi dengan baik. Kritik terhadap Kiai Imaduddin Usman ini juga dalam konteks cinta kepadanya, karena ia adalah sesama anak bangsa, sebagaimana yang sering ia sampaikan sesuai dengan sila kedua di Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua bangsa Indonesia harus mendapatkan sisi kemanusiaan yang sama, yang adil dan juga dengan adab. Sering digaungkan oleh Kiai Imaduddin Usman sendiri.
Makanya dua hal penting itu perlu dikoreksi dari Kiai Imaduddin Usman. Jangan sampai ia kebablasan, jangan sampai ia mendapatkan panggung-panggung ini kemudian ia bicara tanpa data, ia bicara hanya sesuai kehendaknya di tengah emosinya yang meluap, karena memang ada sebagian oknum habaib yang perlu dikritik, memang iya, dan itu juga bagian dari cinta kita kepada para habaib. Demikian catatan kritis buat Kiai Imad. Semoga ini sampai kepadanya dan didengarkan olehnya. Terima kasih.